Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Ketegangan India-Pakistan kembali memuncak. Aksi balas membalas serangan, tuduhan terorisme lintas batas, hingga manuver militer yang disertai bayang-bayang senjata nuklir kembali menghantui Asia Selatan. Apakah kawasan ini sedang menuju ambang bencana atau masihkah ada ruang bagi akal sehat dan diplomasi? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Seberapa dekat India dan Pakistan dengan perang nuklir? Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir India dan Pakistan kembali meningkat. Aksi saling balas serangan, pesan-pesan yang penuh makna tersembunyi, hingga upaya mediasi internasional yang intensif secara perlahan menyalakan kembali kekhawatiran terbesar di kawasan Asia Selatan. Perang nuklir. Meski konflik antara dua negara bertetangga ini mungkin tidak langsung mengarah ke perang nuklir, aksi saling serang pekan lalu menjadi pengingat bahwa ketegangan di kawasan tersebut bisa dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Para ilmuwan telah mengembangkan berbagai model untuk menggambarkan betapa mudahnya situasi ini memburuk. Salah satunya adalah studi pada tahun 2019 yang disusun oleh tim ilmuwan internasional. Mereka memulai dengan skenario hipotesis serangan teroris di parlemen India pada 2025 yang memicu konflik nuklir dengan Pakistan. 6 tahun berselang, skenario itu terasa semakin nyata. India melancarkan operasi Sindor pada 6 Mei 2025 sebagai balasan atas aksi teroris bersenjata ke kawasan wisata Pahalgam, Kashmir pada 22 April 2025. Serangan yang menewaskan 26 wisatawan warga India ini diyakini dilakukan anggota Front Perlawanan Jaringan Teroris Jemaah Tauhid Wal Jihad dari Pakistan. New Delhi akhirnya mengincar dan menyerang sekurangnya 6 bisnis kelompok itu di wilayah Punjab hingga Lahore, Pakistan. Pakistan yang menolak tuduhan itu membalas dengan menjatuhkan sejumlah jet tempur India dan menembakkan rudal ke wilayah musuh bebuyutannya itu. Ketegangan nyata kembali muncul meski sempat diredam oleh gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat pada Sabtu 10 Mei 2025. Situasi ini kembali mengangkat kekhawatiran akan konflik berskala besar, sekaligus menegaskan betapa rapuhnya stabilitas kawasan. Pakistan merespons eskalasi dengan sinyal ganda, melakukan pembalasan militer, sekaligus mengumumkan pertemuan Otoritas Komando Nasional atau NCA, lembaga yang mengelola kendali senjata nuklir. Apakah ini sekadar simbol, bagian dari strategi, atau peringatan serius? Belum bisa dipastikan. Tindakan itu berlangsung beriringan dengan laporan intervensi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang mencoba meredakan situasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak hanya menjadi penengah gencatan senjata, tapi juga mencoba mencegah pecahnya apa yang ia sebut sebagai konflik nuklir. Dalam pidatonya pada Senin 12 Mei 2025, Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa India tidak akan tunduk pada intimidasi nuklir. Setiap tempat persembunyian teroris yang mencoba berlindung di balik ancaman ini akan menerima serangan yang tepat dan tegas, ujarnya. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, India dan Pakistan masing-masing memiliki sekitar 170 senjata nuklir. Hingga Januari 2024, ada sekitar 12.121 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. 9.585 diantaranya tersimpan di gudang militer dan 3.904 dalam status aktif, bertambah sekitar 60 dari tahun sebelumnya. Amerika Serikat dan Rusia menyumbang sekitar 8.000 senjata dari total itu. Menurut Christopher Clary dari Universitas Albany, mayoritas senjata nuklir India dan Pakistan adalah rudal berbasis darat. Namun, keduanya kini tengah berupaya membangun triad nuklir, yakni kemampuan meluncurkan senjata dari darat, laut, dan udara. India dinilai lebih unggul dalam kekuatan udara laut, antara lain karena Pakistan belum banyak mengalokasikan waktu dan dana untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Sejak uji coba senjata nuklir tahun 1998, Pakistan belum mengadopsi kebijakan resmi terkait penggunaannya. Sebaliknya, India menyatakan menganut
prinsip no first use, yakni tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu kecuali diserang dengan senjata serupa. Namun sikap ini mulai melunak. Tahun 2003, India membuka kemungkinan penggunaan senjata nuklir jika diserang dengan senjata kimia atau biologi. Pada tahun 2016, Menteri Pertahanan Manohar Parrikar bahkan mengusulkan agar India tidak merasa terikat dengan doktrin tersebut, meski kemudian menyebut itu sebagai pandangan pribadi. Menurut Sadia Taslem dari Carnegie Endorsement for International Peace, meskipun Pakistan tidak punya doktrin tertulis, pernyataan resmi dan pengembangan teknologinya menunjukkan pola operasional yang jelas. Pada 2001, Khalid Kidwai, Kepala Divisi Rencana Strategis NCA, mengidentifikasi 4 kondisi yang dapat memicu respons nuklir Pakistan. 4 kondisi itu adalah kehilangan wilayah signifikan, kehancuran aset militer utama, tekanan ekonomi ekstrim, atau kekacauan politik besar. Setahun kemudian, Presiden Pakistan ketika itu, Parvez Musharraf, menegaskan bahwa senjata nuklir Pakistan hanya ditujukan untuk India dan hanya akan digunakan bila eksistensi negaranya terancam. Dalam memoarnya, mantan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo mengaku pernah dibangunkan tengah malam untuk berbicara dengan pejabat tinggi India terkait kekhawatiran akan kesiapan nuklir Pakistan saat konflik memanas tahun 2019. Media Pakistan kala itu juga mengutip pejabat yang memperingatkan India dengan ancaman serius, mengacu pada kewenangan NCA. Bahkan saat perang Kargil 1999, Menlu Pakistan kala itu, Samsad Ahmed, menyatakan negaranya tidak akan ragu menggunakan segala senjata demi mempertahankan wilayahnya. Namun tidak semua pihak yakin ancaman itu nyata. Ajay Basaria, mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, menyebut Pompeo melebih-lebihkan resiko nuklir dan peran Amerika Serikat dalam deskalasi 2019. Di sisi lain, analis Pakistan menyebut bahwa saat perang Kargil, Pakistan tahu India tidak akan melintasi wilayahnya, sehingga ancaman nuklir tak pernah benar-benar muncul. Analis pertahanan Ejaz Haider menegaskan sinyal strategis semacam itu bertujuan mengingatkan dunia bahwa konflik apapun dapat meningkat, terlebih di kawasan yang memiliki senjata nuklir. Namun ini tidak berarti kedua negara secara aktif mengancam untuk menggunakannya. Meski demikian, eskalasi bisa terjadi secara tak sengaja karena kesalahan manusia, peretasan, terorisme, kerusakan sistem komputer, informasi satelit keliru, atau bahkan keputusan pemimpin yang tidak stabil. Contoh nyata terjadi pada Maret 2022 saat India secara tidak sengaja menembakkan rudal jelajah berkekuatan nuklir ke wilayah Pakistan, merusak properti sipil. Pakistan menuduh India lambat dalam memberikan klarifikasi, bahkan tidak memanfaatkan saluran komunikasi militer selama 2 hari. Kelalaian seperti ini jika terjadi di tengah ketegangan tinggi bisa berujung bencana. India kemudian memecat 3 perwira AU terkait insiden tersebut. Meski resiko perang nuklir disebut relatif kecil oleh Clary, ia menekankan bahwa konflik darat besar di perbatasan bisa memicu dilema gunakan atau lenyapkan, yakni tekanan untuk meluncurkan senjata nuklir sebelum musuh melakukannya. Sumit Ganguly dari Stanford menyatakan bahwa baik India maupun Pakistan tidak ingin menjadi pelanggar pertama tabu nuklir pasca Hiroshima. Menurutnya, siapapun yang meluncurkan senjata nuklir akan menghadapi pembalasan besar dan kerugian masif. Meski demikian, kedua negara terus meningkatkan kemampuan persenjataan mereka. The Nuclear Netbook mencatat Pakistan berpotensi memiliki 200 hulu ledak pada akhir 2020-an. Sementara India memiliki cukup plutonium untuk 130 sampai 210 hulu ledak. Ancaman konflik nuklir masih membayangi, namun sejauh ini kedua pihak berhasil menghindarinya. Analis Islamabad Umer Farooq menulis bahwa faktor pencegah masih berlaku. Serangan konvensional dibalas secara konvensional pula oleh Pakistan. Namun, keberadaan senjata nuklir tetap menjadi ancaman laten yang tak bisa diabaikan sepenuhnya, tak peduli seberapa rasional atau terkontrolnya para pemimpin. Seperti yang disampaikan John Eret dari Center for Arms Control and Non-Proliferation, resiko mungkin kecil, tapi ketika senjata nuklir terlibat, bahkan resiko sekecil apapun terlalu besar.
Tribuners, di tengah retorika dan manuver militer yang terus memanas, India dan Pakistan seolah berjalan di atas garis api yang rapuh. Garis yang bisa terputus kapan saja oleh kesalahan perhitungan, provokasi, atau insiden yang tak disengaja. Sejauh ini, keberadaan senjata nuklir telah berfungsi sebagai penangkal paling efektif, namun juga menjadi pengingat yang mengerikan bahwa satu keputusan keliru bisa membawa bencana tak terbayangkan. Bukan hanya bagi Asia Selatan, tapi juga bagi dunia. Dalam situasi seperti ini, akal sehat dan diplomasi bukan hanya opsi terbaik, melainkan satu-satunya jalan untuk mencegah mimpi buruk menjadi kenyataan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.